Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025. Terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 dan epistel dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Diikat oleh topik atau tema, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Sai nol do matani Jehovah tuakan maka diari ibana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22, puji-pujian kepada Allah Israel. Khotbah kita dari ayat 12 sampai 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai nol do matani Jehovah tuakan maka diari ibana. Saudara, Mazmur 33 ayat 1 sampai 22 ini dikategorikan sebagai mazmur pujian kepada Tuhan atas kebaikan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Mazmur 33 ini merupakan lanjutan dari mazmur-mazmur sebelumnya, dan pasal 33 ini kemudian dilanjutkan lagi pada pasal-pasal sesudahnya yang juga ditulis oleh
oleh Daud. Dengan demikian, Mazmur 33 ini sama seperti Mazmur pasal-pasal sebelum dan sesudahnya itu ditulis semua oleh Daud. Nah, munculnya keinginan pemazmur untuk menulis Mazmur ini dilatar belakangi pengalamannya ketika Daud, seorang yang disepelekan dari antara abang-abangnya untuk diorbitkan menjadi raja pengganti Raja Saul, ternyata menang melawan Goliat, seorang raksasa dari Filistin yang punya senjata hebat dan canggih itu hanya dengan sebuah ketapel, dalam bahasa Batak itu abalang. Saudara, pengalaman indah yang mengagumkan ini dituangkan pemazmur dalam Mazmur pasal 33 ini sebagai ungkapan pujian syukurnya kepada Tuhan, dan sekaligus juga mendorong orang-orang lain memuji dan mensyukuri kasih Tuhan. Bagi pemazmur, keselamatan hanya bisa diberikan Tuhan sebagai penolong dan perisai kita. Nah, perikop ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang benar, dalam bahasa Ibrani Sadiqim, dan orang-orang jujur, dalam bahasa Ibrani Yasar, untuk memuji Tuhan Allah. Ayat 1-3. Mereka ini menurut pemazmur tidak hanya sekedar layak, tetapi wajib dan harus menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan Allah. Mereka telah menerima, telah mengalami, menikmati kasih setia Tuhan dalam berbagai-bagai hal dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu pemazmur menyerukan untuk memuji Tuhan dengan hati yang gembira, menyanyikan nyanyian-nyanyian baru, bahkan dengan memainkan alat-alat musik, kecapi dan gambus untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Menurut pemazmur di sini bahwa pengalaman pemazmur tadi itu Tuhan Allah yang menjadikan itu terjadi. Tuhan Allah adalah Sang Pencipta, pembuka keberhasilan bagi setiap orang yang mau berhasil. Tuhan Allah itu adalah Allah yang punya otoritas, punya kedaulatan tertinggi dalam segala alam semesta ini. Tidak ada yang melebihi dan menyamainya. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu baik dalam penciptaan maupun kasih setianya yang diberikannya kepada orang-orang yang takut akan Dia sangat-sangat luar biasa. Dan ini semuanya harus diresponi. Kebaikan dan berkat-berkat Allah itu tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan umatnya. Untuk itulah kita harus bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan. Seru pemazmur dalam khotbah ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat nats khotbah kita mulai dari ayat 12 sampai 22 ini. Dalam ayat 12 dimulai dengan statement, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, kalimat itu berhubungan dengan ayat 10 dan ayat 11 sebelumnya. Pemazmur menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menandingi atau mengubah kehendak Tuhan, sebab Tuhan itu adalah penguasa atas seluruh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa manapun, Bapak Ibu, dan bagaimanapun hebatnya mereka serta kekuatan yang mereka miliki itu tidak dapat mengubah rencana Allah, karena Allah berdaulat penuh atas dunia ini. Karena kuasa, kedaulatan dan supremasi Allah itu sangat-sangat mutlak, makanya segala bangsa pilihannya akan menjadi bangsa yang berbahagia penuh. Dalam bahasa Inggris, blessed.
pada ayat 13-15, pemazmur mendeskripsikan dengan tegas dan lugas betapa Tuhan itu memiliki pengetahuan dan pengawasan yang sempurna atas seluruh umat manusia yang ada dalam alam semesta ini. Tuhan itu melihat dari atas, mengawasi secara sempurna dari sorga semua umat manusia. Tuhan itu melihat dan memahami segala perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian pada ayat 16 dan 17, pemazmur menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia dan yang berharap pada kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai kita. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena keterbatasannya. Sekalipun dia raja, dia dikelilingi dan dilindungi oleh kekuatan-kekuatan ribuan tentara dan alat-alat perang, tetapi semua itu tidak dapat menjamin keselamatannya. Sesungguhnya kekuatan raja tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Keselamatan bagi siapapun, termasuk bagi raja, hanya bisa diberikan oleh Tuhan saja. Nah, demikian juga seorang pahlawan, mereka bisa selamat hanya bisa karena Tuhan, bukan karena kekuatannya, meski punya alat perang yang tercanggih. Nah, saudara, semua itu terbukti tatkala Daud bisa menumbangkan, merobohkan Goliat si raksasa dengan hanya sebutir batu ketapel saja, roboh dia. Kemudian ayat 18-22, pemazmur menegaskan kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan sebagai kekuatan, pelindung, dan penolong umatnya, yang memberi penghiburan, memberi keselamatan sejati bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka-mereka yang takut dan yang berharap akan kasih setianya, melepaskan mereka dari maut serta memelihara mereka dari kelaparan yang menimpa mereka. Nah, saudara, pemazmur mendorong setiap orang agar tetaplah menanti-nantikan Tuhan, bersukacita dan mau percaya kepadanya. Itulah juga seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sainol do matane Jehovah tuakana maka biari ibana. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sainol do matane Jehovah tuakana maka biari ibana. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, masa depan dan rencana kita semuanya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, pada ayat 10-12 dikatakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, saudara, apa yang dimaksud di sini kalau Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa? Nah, tentu saja rencana dari semua orang atau semua bangsa ada banyak toh, dan ada bermacam-macam. Bisa itu rencana yang baik, tetapi tidak kurang juga banyaknya rencana-rencana jahat, buruk. Tetapi pemazmur menegaskan, apapun rencana manusia, baik yang baik, bahkan apalagi yang buruk, yang jahat, nah, Tuhan berhak
berkuasa, berwenang untuk menggagalkan atau mengizinkan, meluluskannya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kalau Tuhan berkuasa menggagalkan atau meluluskan rencana bangsa-bangsa, raja-raja, atau pembesar-pembesar dunia, maka ingatlah dan percayailah bahwa Tuhan juga berkuasa, berhak, dan berwenang baik menggagalkan atau meluluskan, mengizinkan rencana-rencana, konsep-konsep, dan kehendak, entah baik apalagi jahat. Nah, itu berarti apa? Saudara harus sepenuhnya tergantung pada Tuhan. Jika saudara gagal dalam suatu hal, dalam karir, dalam usaha, tentu Tuhan sedang bekerja di sana. Jangan pernah putus asa. Jangan bersungut-sungut. Ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam seluruhnya kehidupanmu. Baik berhasil ataupun tidak berhasil. Rencana Tuhan itu bukan sementara. Bukan waktu yang singkat. Tetapi justru tetap selama-lamanya, disebutkan di sini hingga turun temurun. Itu bedanya dengan rencana-rencana manusia. Rencana-rencana kita, manusia sering berubah-ubah toh. Rencana manusia sering lain-lain. Lain sekarang, lain besok. Tidak pernah tetap. Rencana kita sering dipengaruhi oleh kondisi, situasi, bahkan oleh arah angin. Tanda kutip arah angin. Artinya kita selalu tidak konsisten, tergantung kepada siapa yang mempengaruhi kita. Tetapi rencana Tuhan itu tetap tidak terpengaruh oleh apapun, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus bisa berbahagia apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana ayat 12 tadi, Allah itu dapat dipercaya sepenuhnya. Nah, patuhilah, ikuti, jalankanlah itu semuanya, dan tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai 00 matane Jehovah tu akan makabiari ibana. Sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Pengejaran kedua, mata Tuhan memandang, melihat, dan menilik kita dari sorga. Jangan takut dalam hidup ini. Ayat 13, 15, 18, 19. Nah, saudara, pada ayat 13-15 dan ayat 18, 19 ini ditulis, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, kita temukan di sini ada 5 kata yang dipakai. Bagaimana Tuhan memantau kita. Di sana disebut Tuhan itu memandang, melihat, menilik, memperhatikan, dan tertuju. Nah, kata-kata ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu memantau, mendeteksi, dan mengikuti semua perjalanan hidup kita. Tuhan bisa memandang dari sorga dan melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh semua anak-anak manusia yang kita lakukan sendiri. Dalam bahasa modern sekarang dapat kita sebut bahwa Tuhan itu punya CCTV dari sorga atas semua yang ada dalam alam semesta ini, termasuk yang kita lakukan sendiri. Nah, saudara, ini mengandung arti bahwa bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik perbuatan kita yang kecil sekalipun maupun yang besar. Nah, Dia tahu apa isi hati kita, apa keinginan kita, kerinduan kita. Di botol debata ada kasihol nirohatai. Tuhan tahu, Bapak Ibu, apa ada masalah-masalah yang sedang membuat kita galau, pikiran kita kacau. Tuhan tahu semuanya. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua terdeteksi, terpantau, tertangkap oleh CCTV-nya Tuhan jika kita berbuat apa saja, apalagi berbuat gelap, baik kegelapan terhadap istri dalam rumah tangga ataupun menyangkut kegelapan dalam bidang keuangan. Semua
dipantau oleh Tuhan. Jika saudara di rumah menggunakan penjaga rumah yang mengantongi jimat-jimat, kuasa-kuasa gelap, ramuan-ramuan perdukunan, dan lain-lain, nah semua itu terpantau, terdeteksi oleh Tuhan Bapak Ibu, meskipun kita sembunyikan. Nah selain itu, kelima-lima kata yang dipakai oleh Tuhan tadi kepada kita itu memandang, melihat, menilik, memperhatikan, dan tertuju tadi itu menggambarkan kasih Allah yang besar, yang terus memantau, yang begitu memperhatikan, mengawasi, serta memelihara kehidupan kita. Nah dengan demikian Bapak Ibu, Tuhan akan tetap melepaskan jiwa kita dari maut, dan juga dari apa tadi? Dari kelaparan. Sebagaimana ayat 19, apa artinya itu? Kita tidak boleh takut dalam hidup ini Bapak Ibu, nggak boleh takut. Meski harus takut kepada Tuhan kita yang takut, tetapi kepada keadaan hidup ini nggak boleh kita takut. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan tinggal tetap di dalam kehendak-Nya. Allah akan mengawasi dan melindungi kita supaya kita tidak akan mati terkapar. Makanya Bapak Ibu, topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025 ini mengingatkan kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai 00 do matane jauh batu akana maka biari ibana. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah merasa takut dalam hidup ini. Pengajaran ketiga, kekuatan manusia tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Ayat 16 dan 17. Nah saudara, seorang raja tidak akan selamat oleh karena mengandalkan kuasanya, kehebatannya, kata pemazmur di sini. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Kuda juga tidak dapat diandalkan untuk mendapatkan kemenangan. Ketangkasannya tidak juga dapat meluputkan orang yang menunggangnya. Nah saudara, inilah perbandingan yang dibuat oleh pemazmur, menggambarkan perbedaan Tuhan itu dengan siapa-siapapun yang ada dalam dunia ini. Raja memang secara duniawi dianggap paling berkuasa. Pahlawan selalu dijadikan lambang kekuatan. Kuda juga dianggap lambang kemegahan dan kemenangan toh. Ketangkasan berkuda juga dianggap sebagai lambang keselamatan untuk luput dari ancaman-ancaman musuh. Tetapi ingat Bapak Ibu, ternyata dibandingkan dengan Tuhan, semua itu rapuh, lemah, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nah sekali lagi, Daud mengalahkan Goliat oleh karena Tuhan ada dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu, jika kita memiliki kehebatan di bidang apa saja pun, di bidang ilmu pengetahuan, ada harta, hepeng banyak, uang, juga ada jabatan, ada kuasa dan sebagainya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, jangan pernah sombong dengan itu semua. Jangan mengandalkan itu Bapak Ibu dalam hidup ini. Jangan bermegah dalam kekuatan dan kehebatan duniawi kita itu. Oh, itu tidak menyelamatkan. Sebaliknya, jangan sandarkan hidupmu, masa depanmu kepada orang-orang hebat siapapun itu. Ingat Mazmur 118 ayat 8-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah Bapak Ibu, jika kamu berlindung pada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai 00 do matane Jehovah tu akana maka biaribana. Sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, nantikanlah Dia. Dia menyertai kita dan bersukacitalah. Ayat 20-22.
Nah, Bapak Ibu, pada akhir nats khotbah kita ayat 20 sampai 22, pemazmur menegaskan kepercayaan yang penuhnya kepada Tuhan. Tuhan itulah sebagai pelindung dan penolong bagi dia dan bagi umatnya. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatan, penghiburan dan keselamatan sejati bagi mereka yang berharap kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pemazmur mengajak semua kita saat ini juga pendengar khotbah ini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, nanti-nantikanlah Tuhan itu Bapak Ibu. Kata Ibrani untuk jiwa di sini ditulis nepes, yang artinya bukan hanya sekedar napas, sekedar breath, marhosa, bernapas, enggak. Tidak hanya sekedar menunjuk pada soul atau jiwa saja, tetapi kata nepes di sini menunjuk totalitas kehidupan kita, life kita, seutuhnya kehidupan ini, dan dengan segala keinginan-keinginan atau desire-nya. Jadi Bapak Ibu, pemazmur mengarahkan pembacanya, mengarahkan kita saat ini agar mengarahkan keseluruhan hidup kita dan totalitas hidup kita, diri kita sepenuhnya untuk mau menanti-nantikan Tuhan. Nah, dengan kemauan kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita memiliki ketergantungan total. Itu artinya Bapak Ibu, kalau disuruh kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus tergantung sepenuhnya totalitas. Kita mau mempercayakan diri kita. Nah, sekali lagi, mempercayakan diri kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan sepenuhnya diri kita ini, hidup kita ini, permasalahan hidup kita ini, totalitas kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan, dan keselamatan yang sejati bagi kita. Bagi orang-orang yang menaruh harapan dan mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dialah perisai. Tuhan itulah lembu-lembuta dalam bahasa Batak Toba. Nah, dengan demikian kita tidak akan pernah lagi kecewa, tarahirim, apalagi putus asa dalam hidup ini. Apapun yang harus terjadi, yang harus kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Justru kita akan bersuka cita dalam Tuhan, dalam Yesus, dalam Roh Kudus. Kenapa kita bisa tidak putus asa Bapak Ibu? Kenapa kita bisa bersuka cita? Topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025 ini menjawab, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai 00 do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 10 Agustus 2025 dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai 00 do mata ne Jehovah tu akan nama kabiaribana, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman, memberi kami dorongan supaya tidak ada lagi tempat lain untuk mendapatkan keselamatan selain hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah bagi kami tempat yang sungguh-sungguh memberikan kenyamanan, memberi damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Terima kasih untuk penguatan iman percaya kami ketika kami dilanda berbagai-bagai tantangan dan pergumulan permasalahan hidup. Mata Tuhan tetap terarah kepada kami.
Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semuanya untuk pujian hormat kemuliaan Tuhan. Amin.